Guna melindungi hak-hak konsumen, Lembaga Badan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban Pertamax oplosan. Pos pengaduan tersebut dibuka secara online sejak 26 Februari. Sejak 25 Februari kemarin, bertepatan dengan ditetapkannya 7 orang dari Pertamina Patraniaga sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, dan dibeberkannya adanya salah satu motif berupa manipulasi atau bahasa yang berkembang di ruang publik adalah pengoplosan RON 92 gitu ya. Hal itu memicu banyak reaksi dari masyarakat, dan hal itu juga menyebabkan banyak sekali pengaduan yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun melalui kanal-kanal lain, yang mana pengaduan tersebut pada prinsipnya meminta kami LBH Jakarta untuk menjelaskan ini problem apa persoalan hukum dan hak asasi manusianya, dan ketika kerugiannya betul-betul terjadi, apa yang dialami, apa yang bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu yang masuk pada kami. Dan karena kami melihat keresahan atau bahkan kemarahan masyarakat sangat meluas, kami memandang perlu untuk membuka pos pengaduan untuk mewadahi atau memfasilitasi apa klaim-klaim kerugian yang dialami oleh masyarakat karena polemik ini. Kemudian setelah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk kawan-kawan dari Selios, maka kami memutuskan pada tanggal 26 Februari kemarin untuk membuka pos pengaduan secara online. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kini total jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 9 orang. Dua tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan FP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Corne. Pihak Kejagung menjelaskan, keduanya terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu pagi. Namun Maya dan Edward tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Keduanya pun langsung dijemput paksa. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan mendukung penegakan hukum yang sedang berjalan. Memang penegakan hukum kita harus hormat, dan semua proses hukumnya pasti kita dukung. Dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi asap di Jiwasraya dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara ini transparan. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mereka adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifasia Haan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto, Riza Benefikal, Owner PT Navigator Katulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan.